Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya dari channel. Pada konten kali ini saya sharing-sharing kepada Anda, dan konten ini saya berjudul sopan santun murid kepada gurunya. Seperti apa sih sopan santun murid kepada gurunya? Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe di tombol dari channel, insya Allah bermanfaat. Kenapa sih murid atau santri itu wajib beradab kepada guru? Yang pertama, guru sangat letih dan lelah di dalam merawat muridnya atau di dalam murid mengajar semua muridnya. Karena kadang-kadang murid tersebut ada yang nakal, ada yang terlalu bodoh. Makanya disitulah keletihan guru berada. Bahkan ia mendidik akhlak dan mengajari ilmu yang bermanfaat agar kelak semua murid-muridnya menjadi orang yang mulia di sisi Allah, seperti itu. Dan guru selalu memberi nasihat yang positif atau selalu memberi nasihat-nasihat yang bermanfaat nantinya. Dan bahkan cintanya guru kepada semua murid sama halnya cintanya orang tua yang cinta kepada anaknya. Dan bahkan guru tersebut mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan-harapan agar kelak semua muridnya ke depannya menjadi orang yang alim di dalam bidang keagamaan. Maka dari itulah, hormatilah guru Anda dan muliakan guru Anda. Termasuk dari memuliakan guru, sopanlah Anda ketika duduk di depan guru. Ketika kita berada di depan guru, sopanlah dan janganlah sekali-kali memotong perkataan guru. Apabila guru Anda mengatakan perkataan-perkataan, maka janganlah sampai memotong perkataan guru, karena hal tersebut adalah su'ul adab. Wahai saudara-saudaraku yang lagi menuntut ilmu, sebaiknya Anda bertanyalah kepada guru Anda apabila Anda tidak mengerti atau tidak memahami di dalam ilmu tersebut. Kalau ada yang tidak mengerti di dalam masalah ilmu, maka hendaknya bertanyalah. Akan tetapi dengan melontarkan pertanyaan yang lembut. Kemudian Anda sebagai murid tidak boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Ustadz. Kalau guru Anda tidak bertanya kepada Anda, maka sebaiknya jangan menjawab kalau tidak ditanyai. Kemudian Anda sebagai murid tidak boleh bertanya tidak boleh menjawab dari pertanyaan guru tersebut kalau guru itu tidak bertanya kepada Anda. Karena apa? Karena hal tersebut adalah termasuk hal yang kurang baik atau yang kurang sopan, seperti itu. Terus selanjutnya, bersyukurlah kalian kepada guru-guru Anda karena ia ikhlas di dalam mendidik semua murid-muridnya. Dan tidak kalah penting lagi, wala tansah jamilahu abadan, janganlah sampai lupa di dalam kebaikan-kebaikan guru Anda. Jangan sampai ketika guru melakukan satu kesalahan,
Semua kebaikan guru yang sudah bertahun-tahun malah dihapus semua, padahal hanya melakukan satu kali kesalahan saja. Maka dari itulah, lakukanlah semua apa yang saya sampaikan. Insya Allah ilmu Anda akan bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang lagi menuntut ilmu, diceritakan di dalam kitab Haula'i Masyayikhina karangan dari Pondok Lirboyo Kediri. Di situ diterangkan dahulu ada pembesar ulama yang terkenal di masanya. Beliau adalah guru kami, Syekhana Khalil Bangkalan. Seperti itu. Jadi guru yang terkenal di masanya itu adalah ulama Madura yang berada di Bangkalan, yaitu Kiai Khalil Bangkalan. Fakana kullu yaumin kasirun min ad-duyufi yazuru. Di setiap harinya banyak tamu-tamu yang berdatangan untuk berkunjung kepada beliau. Jadi setiap harinya itu banyak tamu-tamu yang datang untuk bersuan kepadanya. Fadata lailatin tumtirus syama'u mataron azizan. Di waktu malam hujan yang lebat mengguyur pondok beliau dan sekitarnya. Setelah itu beliau melihat orang tua renta yang lumpuh dan ia tidak bisa berjalan. Namun ia merangkak di halaman pondok beliau, tujuannya untuk bertemu kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Namun setelah ia melihat orang yang lumpuh tersebut, waqalah litullabihi, maka beliau bertanya kepada semua santrinya, bertanya seperti ini. May yuridu hamlahu, wahai murid-muridku, siapa di antara kalian yang mau membantu untuk menggendong orang lumpuh ini dibawa masuk ke tempat ruang tamuku, kata Syekh Khalil kepada muridnya. Faqala ahadun minhum ana hamiluhu ya syekh. Maka ada salah satu dari murid-murid tersebut yang menjawab, saya guru yang akan menggendong dan mengantarkan orang tersebut ke tempat orang tamu guru. Seperti itu. Setelah murid dan tamu sudah sampai di pintu rumahnya, sehingga ya murid itu menggendong orang yang lumpuh tadi. Setelah sampai ke pintu rumah gurunya, maka Syekhana Khalil menyambut dengan baik dan penuh taklim kepada tamu tersebut. Kemudian setelah Syekhana Khalil bertanya lagi kepada semua muridnya, atau setelah Syekhana Khalil dan tamu itu sudah selesai di dalam pertemuan, sudah berbincang-bincang lama dengan tamunya, kemudian Syekhana Khalil bertanya lagi kepada semua muridnya, bertanya seperti ini. May yuridu hamla syaikhil harami ila manzilihi. Syekhana Khalil Bangkalan bertanya lagi kepada muridnya, siapa di antara kalian yang ingin menggendong orang ini, yang ingin menggendong orang lumpuh ini dibawa ke rumahnya? Siapa di antara kalian yang mau, kata Syekhana Khalil. Kemudian orang yang tadi yang menjawab lagi, saya guru. Orang yang tadi yang menggendong mengantar ke tempat
ruang tamu kiai itu mengacungkan tangan lagi. Saya guru yang akan membawanya ke rumah. Orang tua ini dengan saya akan dibawa ke rumah, kata orang yang pertama yang menjawab itu. Maka setelah mereka berdua sudah pergi untuk menuju ke rumah orang yang menggendong itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian Syekhana Khalil Bangkalan berkata lagi kepada semua muridnya setelah mereka berdua sudah pergi menuju ke tempat orang yang menggendong itu. Maka Syekhana Khalil di situ mengatakan kepada semua muridnya, berkata seperti ini, Ishhadu bi anna ulumi qad hamalaha dzalika talib. Saksikanlah kalian, lihatlah kalian bahwa semua ilmuku telah dibawa oleh orang yang menggendong orang yang lumpuh itu. Saksikanlah para santriku bahwa ilmuku sudah dibawa oleh orang yang menggendong orang tua tersebut. Kemudian kita penasaran, siapa sih orang yang lumpuh tersebut? Orang yang lumpuh tersebut itu sebenarnya siapa? Fattadha ba'da dzalik anna Syaikhul Harma wa Nabiyullahil Hidir alaihi salam. Maka setelah itu jelaslah bahwa orang yang lumpuh itu tiada lain Nabi Hidir alaihissalam yang bertamu kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Terus bagaimana dengan orang yang menggendong orang yang lumpuh tersebut? Wa yusbihu hamilu fi waqti lahikin Ra'isal Akbar fi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, dan di masa berikutnya orang yang menggendong orang yang lumpuh tersebut dan membawanya ke rumahnya, yaitu menjadi komandan akbar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di samping dia menjadi orang yang alim, dia di masa berikutnya menjadi komandan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terus siapa orang tersebut? Ala wa huwa Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Perhatikanlah, beliau orang yang menggendong orang yang lumpuh itu dan orang yang mendapat ilmu dari Kiai Khalil Bangkalan tiada lain yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang Tebet, seperti itu. Terus pertanyaannya, kenapa beliau kok menjadi orang yang alim dan berkaromah? Karena yang pertama, ia selalu mengabdi dan taat dan takdim kepada gurunya, yaitu takdim kepada Kiai Khalil Bangkalan, dan selalu menghadap dari ridhonya beliau. Maka dari itulah bertakdimlah kepada guru-guru. Semoga saja kita mendapat barokah dari semua guru, dan semoga semua ilmu yang telah diberikan, yang telah didapat akan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat tentunya bagi kita. Itu saja sekitar cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata atau makna-makna yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini bermanfaat, silahkan di like, share, comment, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga Anda semua sehat walafiat, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya.
Bagi yang belum mendapat jodoh, semoga cepat mendapat jodoh. Dan bagi yang belum mendapat keturunan, semoga cepat mendapat keturunan. Dan semoga putra-putri Anda yang lagi mondok, yang lagi menuntut ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.